Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan soal aritmatika sosial. Salah satu soal aritmatika sosial yang paling banyak keluar itu terkait dengan masalah perpajakan. Nah, mungkin ada yang ingin tahu apa itu pajak. Jadi, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, jadi masyarakat yang ada di dalam negara tersebut itu wajib memberikan setoran berapa persen dari penghasilannya misalkan. Nah, untuk apa? Untuk pajak. Nah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan biasanya digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sebenarnya dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan jadi pajak itu adalah kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Nah, jadi seperti itu. Jadi masyarakat di sini ya semacam memberikan iuran. Jadi iuran ini nanti dipakai oleh negara untuk membangun jalan, kemudian untuk membangun infrastruktur, kemudian untuk misalkan untuk kesejahteraan kesehatan, pendidikan, ya termasuk untuk gaji pejabat dan pegawai negeri itu menggunakan pajak. Nah, oleh sebab itu yang paling berkuasa dalam sebuah negara itu adalah sebenarnya masyarakat atau rakyat. Karena dialah yang membayar seluruh aparat untuk melaksanakan kewajibannya untuk kemakmuran rakyat. Nah, terkait dengan pajak ini memang sering kita mendapatkan soal yang serupa. Contohnya adalah pajak penghasilan. Ya, jadi kalau Anda punya gaji, maka berapa persen dari gaji Anda itu akan dipotong, ya, sehingga alokasinya nanti untuk pemerintah, ya, untuk pendanaan di pemerintah. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang pajak penghasilan. Kalau disingkat menjadi PPH, ya. Jadi pajak penghasilan itu adalah potongan gaji pekerja yang diberikan ke pemerintah sebagai pemenuhan kewajiban pekerja kepada negara. Ya, rumus PPH itu sederhana. Ya, jadi saya share nih. Saya dapatkan dari mcapping.co.id. Ya, nah jadi pajak penghasilan itu rumusnya adalah persen PPH dikali penghasilan kotor, ya, atau gross income. Nah, kemudian penghasilan bersihnya itu berapa? Penghasilan kotor dikurangi dengan PPH. Jadi PPH itu adalah pajak penghasilan tadi. Nah, contoh soal ya dari m.camping.co.id ini. Contoh soal, gaji Riko itu adalah 2 juta per bulan. Sedangkan ia harus kena pajak penghasilan. Misalkan ya pajak penghasilannya 20%. Pertanyaannya adalah berapa gaji yang diterima Riko? Oke, baik. Pertama kita harus menghitung berapa persen pajak yang disetor oleh Riko ke pemerintah. Ya, kalau sekiranya pajaknya 20%. Nah, besar pajaknya itu adalah persen pajak dikali gaji mula-mula. Nah, jadi PPH itu persen PPH dikali penghasilan kotor. Ya, kita dari soal diketahui ya persennya itu PPH-nya itu 20% misalkan. Nah, otomatis 20% dikalikan dengan penghasilan kotor. Penghasilan kotornya itu adalah 2 juta. Nah, 2 juta. Berarti 2 juta kali 20/100 atau 20% dikali 2 juta itu dapat 400.000. Berarti si Riko itu harus menyisihkan 400.000 untuk dibayarkan pajaknya. Nah, pertanyaannya, berapa sih gaji yang diterima Riko? Ya sederhana saja. Ya, total gaji yang diterima dikurangi berapa yang dibayarkan pajaknya. Ya, total gaji yang diterima kan 2 juta tuh. Dikurangi yang dia bayarkan pajak dari yang sebelumnya 400.000. Sehingga gaji yang diterima Riko itu adalah
1.600.000. Didapat dari 2 juta dikurangi 400.000. 2 juta adalah gaji kotornya, 400.000 dia bayarkan uang pajak, sisanya itu adalah gaji yang diterima Riko atau gaji bersihnya Riko 1.600.000. Ya, nah itu sangat mudah untuk menghitung pajak tadi. Kita lanjutkan perhitungan pajak yang kedua, yaitu PPN. Ya, sering disebut sebagai pajak pertambahan nilai. Apa itu PPN? Jadi PPN itu salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP, atau jasa kena pajak atau yang disebut sebagai JKP. Jadi sederhananya gini, pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Nah, dalam praktiknya pihak penjual yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi kalau misalkan Anda dagang kerudung nih misalkan, berarti Anda tuh pengusaha kena pajak. Anda jualan kerudung, ya. Nah, otomatis dia harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap tahun melalui SPT masa PPN tersebut. Jadi kalau misalkan Anda makan di sebuah restoran, maka pada saat kita menerima resit, di resitnya tersebut ada PPN, pajak pertambahan nilai. Berarti pada saat Anda ke sana, Anda tuh sudah membayar PPN, ya. Oke. Nah, itu yang disebut sebagai PPN. Nah, berikutnya, bagaimana cara perhitungan PPN ini? Ya, cara perhitungan PPN ini sangat mudah. Ya, sebentar. Oke, oke, saya sudah dapatkan ini. Nah, pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi sekali lagi saya review bahwa pajak pertambahan nilai ini adalah penambahan harga bayar sebagai pemenuhan kewajiban konsumen kepada pemerintah. Jadi mestinya Anda bayar A, tetapi Anda harus bayar lebih. Kenapa? Karena ada alokasi untuk pemenuhan kewajiban kepada pemerintah. Nah, formulasinya sederhana, persentase PPN dikali harga barang awal tadi. Ya. Nah, lalu harga barang akhir yang harus Anda bayarkan itu adalah harga barang awal ditambah dengan PPN. Ya, contoh ya, misalkan ada sebuah restoran mengenakan biaya PPN sebesar 10%. Misalkan restorannya mengenakan biaya PPN 10% untuk setiap makanan dan minuman yang dipesan. Jika total pesanan seseorang yang namanya Laras itu adalah 385.000, berapakah total harga yang harus dibayarkan? Nah, jawabannya adalah pertama, Anda harus hitung berapa nilai PPN-nya. Nah, PPN-nya itu kan diketahui 10%. Oke. Kemudian Laras ini total pembayarannya itu kan dia harus membayar 385.000 ke kasir. Berarti PPN-nya itu adalah 385.000 dikalikan dengan 10%. Ya. Berarti PPN-nya adalah 38.500. Dari mana, Pak? 380.000 dikalikan 10 dibagi 100 atau 10% dikali 385.000. Nah, total biaya yang harus dibayar oleh Laras tadi yang makan di restoran berarti adalah harga barang awal ditambahkan dengan PPN. Harga barang awalnya berapa? 385.000 kan? PPN-nya yang harus dibayarkan itu 38.500. Anda tambahkan saja sehingga total yang harus dia bayarkan ke restoran tadi itu adalah 423.500. Sangat mudah ya. Jadi itulah yang disebut sebagai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Mudah-mudahan dengan soal ini Anda bisa menjawab aritmatika sosial yang berhubungan dengan pajak. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mengerti terkait dengan pajak ini. Terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh siswa saya. Ya, sampai ketemu di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.